warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imapreneur, bertemu lagi dengan saya Yulia. Kali ini saya membuat video ini bukan untuk memberikan materi, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari member. Ini sangat menarik. Dan setelah saya catat, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah saya catat. Pertanyaan ini ya secara umum ya sering ditanyakan oleh seorang member atau downline kepada upline-nya, dan itu pun sudah pernah saya tanyakan kepada upline, dan mereka menceritakan secara rinci tentang kisah bagaimana mereka memulai bisnis Imogen. Dan pertanyaan pertama ya dari member, Kak, pertama kali gabung di Imogen itu kapan dan bagaimana cara gabung di Imogen? Nah, saya akan menceritakan sedikit ya. Ini pertama kali saya join di Imogen itu di tahun 2018, kalau tidak salah itu bulan April ya. Dan itu pun saya join hanya karena saya belanja produk penurun berat badannya di 2018. Karena saat itu saya gembrot ya, berat badan saya di 2018 itu sekitar 85 kilo. Di 2017 lebih parahnya lagi 88 kilo di 2017. Jadi sudah pernah turun di 85 kilo. Terus saya ditawarin oleh Kak Irawati Tomu, yaitu top leader kita, ditawarin nih, Kak, ini ada produk penurun berat badan. Sementara saya konsumsi produk herbal lainnya. Tapi saya coba konsumsi. Flashback kembali lagi. Saya sudah mencoba beberapa produk herbal penurun berat badan, dan itu memang turun tapi naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kemudian saya coba ya minum Imogen Green Coffee saat itu. Nah, setelah saya konsumsi Imogen Green Coffee, baru di saset keempat 2 hari itu saya timbang, berat badan saya turun 1,5 kilo, dan saya turun gitu loh. Nah, kemudian setelah itu saya minum satu box pertama turun sekitar 3 kilo. Setelah itu saya konsumsi stroberi. Nah, usul ya. Saya saat itu kerja di salah satu instansi pemerintahan ya di Kabupaten Gorontalo sebagai honorer ya, tenaga kontrak saat itu. Kemudian saya hanya konsumsi dulu ya. Saya konsumsi baru 2 box itu, 1 box green coffee, kemudian 1 box strawberry. Kemudian karena kesibukan kantor yang dari pagi saya pulang malam itu, karena instansi ini bekerja di bidang pembangunan, jadi sangat sibuk ya, cukup sibuk. Jadi dari pagi sampai malam itu saya kerja. Jadi tidak ada waktu untuk menjalankan bisnis. Ditawarkan untuk menjalankan bisnis oleh Irawati Tomo saat itu, tapi saya tidak ada waktu karena fokus bekerja. Kemudian itu saya gabung pertama kali di bulan April, tapi tidak terlalu fokus, dan saya hanya konsumsi 2 box pertama. Dan saat itu memang turun, tapi berhenti konsumsi. Jadi berat badan saya hanya mentok di situ, di sekitar 80 kilo ya saat itu. Kemudian April, Mei, Juni, Juli puasa itu hanya untuk pembelanjaan konsumen ya. Jadi tetap ada transaksi jual beli di dalamnya. Kemudian dibantu oleh upline saya ya, mengembangkan jaringan saya.
karena di situ saya tidak terlalu fokus untuk mencari member atau tidak fokus untuk menjalankan sistem. Nah, kemudian tibalah di Imogen Preview di bulan Agustus kalau tidak salah. Agustus Imogen Preview dibuat, saya mengambil waktu untuk ikut Imogen Preview sebagai panitia juga. Di Imogen Preview itu saya ambil alih menjadi panitia Imogen Preview, dan kemudian berfokus lagi itu nanti setelah saya resign dari kantor ya, saya resign menjadi tenaga kontrak, kemudian saya fokus membangun jaringan di Imogen. Itu saya fokus di 2019. Kemudian pertanyaan kedua, Kak, sudah pencapaian apa saja sih yang kakak capai di Imogen selang waktu dari 2018 ya. Dari 2018 itu pencapaian pertama saya itu Imoleh HP perdana. Itu pas waktu kita ikut Imogen Preview ya, perdana ini Gorontalo. Saya jebol Imoleh HP pertama dan juga menjadi stokis ya, menjadi stokis di Imogen. Kemudian pencapaian apa saja dari kurun waktu 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun ini, pencapaian yang saya dapati di Imogen itu sudah sekitar 20-an HP ya, 20-an HP, kemudian 5 motor dan 1 Ayla, 1 unit Ayla di 2020. Jadi rentan waktu 2 tahun lebih itu pencapaian yang saya dapati di Imogen, dan alhamdulillah. Dan bonus harian ya, akumulasinya sekitar 100 juta lebih sampai dengan hari ini. Jadi sangat bersyukur sekali, dalam waktu kurang lebih 2 tahun ya, bonus yang saya dapatkan dari Imogen itu sudah 100 juta lebih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Kak, tantangan apa saja yang kakak dapati ya saat kakak menjalankan bisnis ini? Tantangannya itu banyak ya. Pertama, saat itu kan aku jadi honorer nih, jadi sulit untuk menjalankan bisnis, untuk mempromosikan. Jadi cuman lewat sosmed ya, posting yang tanya beli. Tapi untuk langsung secara bertatap langsung dengan para konsumen atau mempromosikan prospek secara langsung itu tidak maksimal karena waktu kerja ya menuntut saat itu tantangan pertama kali saya join di Imogen. Kemudian yang kedua itu tantangannya adalah keluarga. Saya merupakan ibu rumah tangga ya, setelah saya resign dari pekerjaan honorer saya, jadi saya fokus menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya. Kalau ibu rumah tangga seutuhnya itu jadi masak, nyuci, nyetrika, ngurus suami, jaga anak, ngurus anak, pergi sekolah, pulang sekolah, pokoknya ibu rumah tangga seutuhnya, pekerjaan dari pagi sampai pagi non-stop. Nah, jadi itu tantangan ya, tantangan sebagai ibu rumah tangga menjalankan bisnis Imogen. Jadi pernah dulu ya, baru mulai itu sempat diomelin oleh suami karena itu cuma di depan HP ya, main HP seharian, posting promosi prospek. Jadi suami itu tegur nih, kamu nih sering main HP gini, sering diprotes. Kadang dia merasa sudah tidak diperhatikan, hanya perhatiin HP, padahal di situ saat main HP itu bukan main, tapi sedang balas chattingan konsumen, tanya-tanya gitu loh. Apalagi di situ sudah mulai ada yang tertarik untuk join Imogen. Jadi waktu aktivitas kita sambil kerja main HP itu yang merupakan tantangan terbesar bagi kita seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga itu tantangan yang menurut saya
sulit yaitu saat diminta untuk prospek tatap wajah secara langsung ya, secara offline. Jadi kita harus memprospek. Gambar ada yang minta diprospek secara langsung, sementara nih aku lagi mau ngurus anak. Jadi manajemen waktu itu sangat diperlukan ya di bisnis ini, manajemen waktu. Jadi gimana ya buat janji sama klien mau ketemu, mau minta prospek, terus bertemu klien dia minta prospek secara langsung, gimana ya. Jadi saya putuskan saat itu saya kerjakan pekerjaan dari subuh, sudah saya kerjakan semua pekerjaan rumah. Kemudian anak saya bawa kemanapun saya pergi untuk memprospek mereka. Itu merupakan tantangan saya ya pribadi. Sempat bawa mobil bapak saya, bapak mantu saya itu mobil pick up ya. Jadi kalian kalau tahu model pick up itu yang gimana, jadi saya bawa mobil pick up bapak mantu saya, bawa produk, bawa anak. Kadang saya bawa anak dua-duanya kalau udah kelar sekolah ya, saya bawa keduanya ya, pulang itu nanti malam setelah melakukan prospekan saya jualan produk ya, saya bawa anak saya kemana saja. Nah itu beberapa tantangan ya yang saya rasakan saat jualan produk. Kemudian ya di PHP sering. Jadi kalian kalau belum pernah merasakan namanya PHP, berarti kalian tidak akan pernah merasakan namanya sukses. Jadi tantangan salah satu sebagai immopreneur itu di PHP ya. Risiko jadi penjual online itu biasanya di PHP. Di PHP, kemudian apalagi ya? Di Cibir ya, itu di Cibir. Kemudian aku pernah di Cibir nih. Aku penjual Imogen penurun badan, tapi badan kamu tuh masih gemuk. Gimana nih? Kita mau beli tapi testimoninya di kamu tuh kamu masih gendut gitu. Ya, ada perasaan sih yang tersinggung terus gimana ya? Aduh. Ya benar juga nih katanya. Saya penjual Imogen tapi kok badan saya gembrot ya. Jadi sudah putar otak lagi dengan cara saya harus konsumsi rutin Imogen, dan saya akan memberikan pembuktian kepada mereka yang mencibir saya bahwa saya akan berhasil menurunkan berat badan dengan produk Imogen, dan alhamdulillah itu berhasil. Yeay. Kemudian tantangan apa lagi yang terbesar? Ya, gini loh, kita kan ibu rumah tangga. Nah, kita harus dapat restu dari suami mau bisnis. Nah, ada sedikit tantangan ya, yaitu saya kurang mendapat restu suami saat itu. Karena saya berpikir kalau ada restu suami, rezeki kita akan berkah ya. Ridho suami itu ya ridho Allah juga. Makanya saya pelan-pelan mulai bisnis, menata bisnis ini gini supaya gimana caranya dia bisa kasih restu nih bisnis aku nih. Jadi aku kasih bukti nih, pencapaianku di Imogen udah gini, penghasilanku udah gini dengan cara aku beli ini, beli itu untuk keperluan rumah tangga. Jadi dia appreciate ke atas itu. Jadi dia sudah mendukung, perlahan-lahan dia mendukung dengan catatan jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Itu pesan dari suami. Jadi suamiku, insya Allah saya tetap menjalankan kewajiban sebagai istri. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau mau cerita kendala atau tantangan itu banyak ya, banyak sekali. Kemudian impian apa saja kak yang kakak impikan? Banyak ya, semua orang memiliki impian, memiliki cita-cita. Tapi kita harus menciptakan suatu impian di Imogen ya, di Imogen. Jika sebelum join Imogen kalian memimpikan ingin membeli sesuatu tapi itu tidak tercapai dengan kalian melihat posisi keuangan kalian yang kurang, maka Imogenlah adalah solusi yang paling tepat. Karena apa? Di Imogen kalian tidak harus dituntut untuk mengeluarkan modal, tidak ada namanya tutup poin, tidak adanya kejar target bulanan, dan bonus kalian tidak di reset. Jadi sangat cocok sekali bagi kalian ingin menginvestasikan ya. Selain menginvestasikan uang ya, selain menginvestasikan barang, menginvestasikan
modal Anda juga menginvestasikan diri Anda di Imogen untuk jangka panjang ya. Ini merupakan bisnis jangka panjang. Jadi impian kalian akan tercapai di sini. Jadi impian apa saja yang saya impikan, yang utama yaitu membahagiakan keluarga. Itu yang paling utama ya. Impian saya membahagiakan keluarga, orang tua, ya, anak, suami, keluarga sekitar, itu yang paling utama. Karena kalau secara umum impian kita itu banyak ya, ingin beli ini, beli itu, beli ini, beli itu merupakan impian semua orang. Tapi paling utama saya berbisnis ini hanya ingin membahagiakan keluarga dengan cara saya persembahkan ya kesuksesan saya di Imogen. Itu saja. Ini pertanyaan paling bagus yang terakhir ya. Bentuk realisasi dari bonus Imogen. Bentuk realisasi dari bonus Imogen. Mungkin memberku ini bertanya, udah dapet apa sih secara fisik ya dari bonus Imogen? Apa harus disebutkan ya? Ya, alhamdulillah bisa bantu suami ya. Suami kalau saat masih kurang. Kemudian apalagi ya, investasi di apa perlu saya sebutkan ya. Jadi pokoknya bonus Imogen ini sudah memberikan banyak manfaat di hidup saya, baik secara material, secara mental ya. Secara mental sudah membentuk seorang Yuli di Imogen yang sebelumnya saya gagap berbicara, tapi setelah di Imogen saya menjadi seorang yang berani untuk berbicara di depan orang banyak, dan itu membunuh satu kelemahan di diri saya dan menciptakan 1000 kelebihan yang sudah tertutup di diri saya. Jadi bagi saya ya, Imogen sudah membawa banyak manfaat bagi diri saya, bagi kesehatan, bagi kehidupan saya, membawa aura positif bagi hidup saya dan menciptakan suasana yang baru di hidup saya. Jadi selain untuk membantu secara finansial, Imogen juga sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri ya, bagi diri kita sendiri. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian bisa kalian japri ke saya, bisa kalian bikin pertanyaan-pertanyaan tentang apa saja ya, tanpa terkecuali. Nanti saya akan jawab insya Allah sebagai bahan motivasi bagi Anda, jadi inspirasi bagi Anda untuk menduplikasikannya. Karena ini pertanyaan juga yang saya pertanyakan terhadap upline dan orang-orang yang sudah sukses di Imogen. Oke, Imogen, salam satu komando, Imogen, Jod.